Halo guys, jumpa lagi di ABA Project ya. Untuk kali ini saya hendak bahas tang jepret atau tang jepit dari Knipex, sering disebut juga locking pliers. Jadi ini sarinya 4014250. 250 itu panjangnya guys. Jadi dia dibilangnya nih 10 inch. Kalau diukur sendiri sih kira-kira nggak nyampe guys ya, dari 9,5 kurang lebih. Jadi ini masuk kategori 10 inch. Dibilangnya ini made in Jerman, kemudian bahannya krom vanadium. Bodinya seperti ini guys ya, kalau dilihat ya detailnya. Jadi saya terima ini memang sudah seperti ini guys. Jadi beberapa ada seperti ini ya, cacat-cacat dikit gitu. Saya nggak tahu memang aslinya gini atau gimana. Ya, di sini juga ada agak kasar dikit. Untuk tutupnya ini dilas guys ya. Jadi nggak hanya cuma dilipat tapi juga dilas. Yang merah ini dicelup jadi dari karet. Nah, ini modelnya, bukanya ditarik gini guys. Gini, kemudian dia lepas. Nah, ini matanya guys. Untuk jawsnya ya, untuk rahangnya. Nah, ini yang unik guys di sini guys. Ini rahang bagian bawahnya bisa bergerak seperti ini. Nah, jadi bisa jepit benda-benda yang tidak simetris juga. Nanti kita akan coba. Tapi tidak dulu ya. Kelihatan giginya yang bagian depan ini agak halus guys ya, kecil-kecil gini. Tapi memang saya sini nggak tahu nih kenapa. Kalau saya bilang agak kurang rapi ya. Tapi yang sisi atasnya rapi guys. Jauh lebih rapi daripada sisi bawahnya. Kemudian yang di belakangnya sini lebih kasar, demikian juga yang bagian bawah belakang sini. Seperti tadi saya bilang, bukaannya modelnya ini ditarik guys ya, ditarik, nah baru dia kelepas semua. Nah, biasa yang sering kita jumpain adalah seperti ini guys modelnya, rahangnya. Jadi dibilangnya tang buaya mungkin ya, tang buaya. Jadi biasanya yang sering dibeli adalah yang model seperti ini. Selain itu ada juga yang modelnya flat. Tetapi masalahnya flat pun kalau kita buka, kemudian kita jepitkan, dia tidak akan bisa paralel guys antara atas dan bawah. Nah, yang kebanyakan seperti ini orang pakai ini untuk buka mur baut ataupun pipa. Ini kebetulan saya punya kecil guys ya. Jadi ukurannya memang lebih kecil. Kalau saya coba pakai ke pipa seperti ini guys, ya jepitannya seperti ini guys. Kelihatan ya, nah, konsepnya seperti ini lah. Demikian juga kalau saya coba ke mur baut gini guys, ya bisa dilihat lah kira-kira gini. Ya, dia selalu mengandalkan jepitannya aja guys. Ya, ini pun ya tergantung posisinya lah nyepitnya gini. Dia ngandalin kekuatan dari rahangnya aja. Nah, seperti itu guys ya. Nah, kemudian kebanyakan untuk tang jeprit bukanya didorong guys ini ya, dorong ke bawah. Nah, gitu guys ya. Jadi kalau kita pakai satu tangan ya dorong gini guys. Nah, ini bukanya seperti ini. Seperti yang ini berbeda guys, kita tahan di bawahnya, nah, baru kita buka. Ini mirip dengan yang Sea Hansen guys ya, yang Sea Hansen saya juga sama, ditarik ke bawah ini, ditarik ke depan lah. Nah, ini baru. Nah, kemudian mengenai bukaannya dulu guys ya, bukan tadi ini kalau posisi rapat saya buka maksimal seperti ini guys ukurannya. Sedangkan kalau saya punya ukuran yang sama guys ya, ini kurang lebih kan ukurannya sama nih guys. Ya, ini kurang lebih ukurannya sama. Kalau saya tutup, ya, kurang lebih sama kan. Kalau yang ini saya buka,
saya luruskan guys. Kelihatan ya. Ya ini lebih lebar guys bukanya guys. Ya, jadi ini kalau diambil juga lebih susah tuh, lebih panjang. Kalau kita mau pegang bawahnya. Karena ini enggak guys. Masih memungkinkan untuk dibuka. Ya, ini saya juga punya ukurannya hampir sama guys. Kalau saya lihat di sininya sama guys tuh. Ini baru posisi yang paling kecil guys ya. Jadi kalau saya ini kendorin lagi gini, kita bandingkan. Ya ini maksimalnya guys. Kalau yang ini saya juga kendorin sampai maksimal. Ya seperti ini guys. Dari sini guys ya saya hitungnya tuh. Lumayan guys, ada selisih kurang lebih ini berapa senti? 4 cm. Ya, jadi yang model ini terbukanya 4 cm lebih lebar. Namun yang Hansen ini meskipun kecil, ini hanya 7,5 inch. Nah ini bukanya jauh lebih besar lagi guys. Tapi kan ini sistemnya lain ya, yang ini auto locking. Jadi saya nggak tahu memang karena auto lockingnya atau gimana. Jadi ini memang lebih lebar. Ini dari segi bukaan handle-nya guys ya. Sekarang kita bahas dari segi ininya, bukaan maksimal. Jadi kalau posisi gini guys, kalau saya ukur jawsnya ini guys ya, kita lihat sama-sama, ini 5 cm guys, 5 cm. Yang bagian belakangnya ya ini 5 cm kurang, 4,9. jadi ini pada saat maksimal ininya tidak sejajar guys, berarti harus dikecilin dikit. Jadi saya rasa bukan maksimal 4,8 bisa saya rasa. Ya 4,8 guys. Jadi maksimal supaya dia bukanya sejajar ya, ini hanya bisa 4,8 cm guys jaraknya. Kalau lebih dari itu dia mulai tidak paralel. Ini keunikannya guys. Jadi dengan adanya swivel di bagian rahang depannya ini, jadi kita bisa jepit barang-barang yang segi 4 guys. Contohnya seperti ini guys, ya, kayu ataupun besi. Ini guys, udah saya jepit guys. Tuh. Ya. Menarik kan guys. Kemudian bukanya nah, seperti ini guys. Nah, demikian juga sesuatu yang bulat guys. Ini saya punya ukurannya ini sok 1/4 inch. Sok 1/4 inch. Kita coba bisa nggak dia? Oh ya, bisa guys. Sok 1/4 inch. Ini dia juga tidak lari guys, dijepit di atas, kemudian dia 3 titik di sini. Kalau kita punya lebih kecil, ini yang pipa 1 inch. Kencengin dulu. Ya, ini keninya lah. Ini 1 inch. Di sininya nggak kena guys memang. Ya, tetapi atas, depan, dan sisi belakangnya ini kena semua. Dijepit di 3 titik.
Sekarang untuk hitungan pipa minimal guys, yang bisa dijepit ya. Ini saya coba dulu. Jadi saya kecilin dulu. Nah, ini seperti ini guys. Ya, kalau pipa kan posisinya di tengah sini guys. Jadi coba saya ada yang kecil ya. Nah, seperti ini guys. Ya. Nah, pipa kecil ini guys. Nah, seperti ini guys. Ini udah saya jepit guys. Dia kenanya di atas ini dan ini. Ya, jadi ini nggak bisa lari juga guys, meskipun yang depannya flat. Nah, jadi yang paling kecil ukurannya seperti ini guys. Karena atasnya ini kena ya. Jadi paling kecil seperti ini saya rasa tadi ukurannya. Sekitar diameter, ukur di sini aja. Sekitar 1,8 mili. Kurang lebih 1,8 mili. Soalnya kalau lebih kecil dari itu, rahang bawahnya ini nabrak ke atasnya guys. Nah, sekarang kita bahas mengenai penggunaan untuk mur baut guys. Ya. Ini saya punya mur baut ini berapa nih ukurannya? 1,7. Ya, 1,7. Kalau kita pasang di sini nggak bisa guys, lihat nih ya, atasnya udah nabrak guys, dia nggak bisa ukuran ini. Kemudian kalau di atasnya ini ukurannya 2, kurang lebih 2 kurang sedikit. Ini saya sudah tulis. Kelihatan guys ya. Jadi dia ini dijepitnya kenanya guys ya. Ini saya naikkan ke atas. Kenanya hanya di atas ini guys. Di bawah sini. Yang di sini kena dikit, hanya nyentuh aja. Jadi sudutnya ini, sudut bawah ini guys, tidak sama dengan sudut ini, lebih gede dikit. Ya, lebih besar sedikit. Jadi kalau dilihat gini aja. Saya paksa gini guys ya. Coba ini kelihatan nggak ya? Ini saya rapatkan satu sisi, bisa kelihatan guys ya. Ini masih tuh yang bagian belakang sini masih rongga guys, sedikit guys. Ini kelihatan nih. Nah, kelihatan guys ya. Tuh. Coba di zoom lagi. Sorry, ini saya rapatkan. Pakai yang besar ini deh. Ini saya rapatkan gini. Kelihatan guys, nggak nyentuh ya. Nah, ini berarti ini meskipun maksimal gini guys, dia sudutnya nggak sama dengan sudut dari segi 6 ini, mur baut ini. Demikian juga atasnya, sudut atasnya lebih-lebih lagi, sama sekali jauh. Jadi dia tidak dirancang untuk mur baut secara khusus guys ya. Beda dengan punya saya seperti ini guys. Nah, kalau yang ini dia hanya khusus untuk mur baut guys. Jadi sudutnya sudah sesuai semua, hanya untuk yang heksagi 6. Ini saya punya ukuran kecil guys ya. Dia ada kakaknya lagi 2 tingkatan, tetapi ini saya beli yang kecil aja. Kurang lebih seperti ini guys. Kalau yang ini sudah pasti untuk heksagi 6. Cuma kendalanya seperti ini guys, dia tidak bisa untuk yang di luar segi 6 guys. Ya, seperti contohnya gini. Yang ini, sorry. Ini adalah segi 8 guys. Ini saya zoom out lagi. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini segi 8. Orang ini nggak bisa guys. Ya. Tetapi yang seperti ini masih bisa guys. Karena dia pun kan bisa untuk lingkaran juga bisa. Sorry, kontrol lagi.
dia bisa, tetapi sudutnya yang kena nggak pas juga guys ya. Jadi kita bisa pilih ini. Kalau yang ini horizontal, ini paralel, atas bawah dijepit rata guys. Tetapi kalau kita paksakan dia kena ke sini juga enggak guys ya. Jadi hanya nyempit-nyempit aja guys, tidak semuanya tepat untuk segi 8 ini. Kalau kita gunakan ini sama seperti kita gunakan tang burung yang paralel guys, atau apa nih itu ya, branch pliers ya, seperti ini guys. Nah, ini sama guys, jadi yang dijepit hanya atas bawahnya. Ini juga bisa kita gunakan ini, dijepit atas bawahnya. Kelihatan guys ya. Nah kemudian dia tidak dilengkapi oleh pemotong kabel guys ya. Jadi kalau kita rapetin dia tidak bersentuhan atas bawahnya. Tetapi yang menarik dari ini selain rahangnya adalah proses untuk membuka tutupnya guys, buka tutup handle-nya guys. Ini kalau saya kencengin guys ya. Jadi tadi saya udah cerita nih bahwa untuk buka tutupnya kan ditarik ke bawah guys ya. Nah kita bisa juga ditarik bawah, tapi kita hanya tahan yang merahnya aja guys, seperti ini guys. Kita bisa mainin nih dari merahnya ini. Jadi tidak tuh arahnya buka tutup guys. Nah, kita gini tahan bisa juga. Jadi kita mau jepit sesuatu gini, istilahnya seperti ini guys. Nah, kita hanya tahan merahnya juga bisa guys. Jadi saya kendorkan dulu deh. Jadi kita mau nyepit ini guys, mamanya. Jepit baut ini. Dah, dikunci guys ya. Nah, kita kalau mau buka, kita bisa gunakan hanya merahnya aja guys. Tekan, tahan dikit, longgarin. Nah, kita bisa buka, bisa jepit yang lainnya, pilih lainnya, kencangin lagi. Jadi konsepnya bisa gitu guys. Nah, kalau yang seperti ini agak susah guys ya, karena ini modelnya didorong keluar. Bisa juga sih didorong keluar. Ini saya kencangin dulu. Ya, kita dorong keluar, ditahan guys tangannya. Nah, tetapi kita harus ya ini harus tahan yang luarnya guys, padahal yang luarnya ini kan agak jauh nih ya, jadi kita ya harus gini guys, kira-kira mainnya seperti ini. Nah, dicepit-cepit gitu. Jadi terus terang yang ini jauh lebih mudah guys untuk pengerjaan seperti itu. Saya nggak tahu ya untuk yang model lainnya, merek lain yang menggunakan sistem ditarik ke sini apakah juga sama, karena saya hanya punya ini dan punya yang Seiha Hansen aja. Ya. Jadi udah saya tunjukkan guys ya, untuk penggunaannya ini bisa untuk macam-macam. Jadi tidak hanya untuk pipa, jadi untuk segi 4 pun juga bisa, atau berbagai sudut yang kira-kira tidak simetris lah. Jadi mau sudut gini juga bisa. Jadi ini masih memungkinkan untuk membuat mau bulat, hex, atau segi 8, atau berbagai ukuran, ataupun paralel. Tetapi memang kalau paralel ya penggunaan yang kunci yang tang burung yang paralel ini, atau plier wrench ya, dibilangnya plier wrench, ini ya lebih enak guys, karena dia lebih cepat, karena buka tutupnya lebih cepat. Dari segi lebar bukaan sebenarnya tidak kalah juga guys, ternyata guys ya. Ini bisa 4 cm lebih, yang ini malah lebih lebar sebenarnya, kelihatan. Cuma ini pasti jauh lebih cepat pengerjaannya. Kalau yang ini
ya kita harus mainin ini guys. Yang untuk buka tutupnya kita harus mainin handle-nya ini. Oke guys, saya rasa cukup ya untuk ulasan dari Knipex tang jepit ini atau tang jepit ini. Kalau ada pertanyaan nanti tolong aja tuliskan di kolom komentar. Untuk harganya nanti akan saya sertakan di deskripsi guys ya. Oke guys, terima kasih, sampai jumpa lagi.